Sejumlah oknum petinggi Pertamina dan rekanan diduga berkong kali kong dan memainkan tata kelola minyak mentah yang merugikan uang negara triliunan rupiah. Skenario mereka terkesan alami walau ditengarai sebagai upaya memperkaya diri. Seperti apa modus mereka? Selengkapnya dalam Benang Merah Bermain Celah di Minyak Mentah. Kita nanti dipanggil Tuhan, yang kita tinggalkan hanya nama kita. Apa nama baik atau nama tidak baik. Komitmen Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan bersih-bersih terhadap segala bentuk praktik korupsi membuat kiprah para penegak hukum kian gesit. Kejaksaan Agung pun kembali unjuk gigi, mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina periode 2018 hingga 2023. Para pelaku culas mengincar celah impor, mempermainkan harga. Itu 5 tahun, sejak tahun 2018 sampai dengan 2023, ya. Itu sekarang penyidikan sedang berlangsung, ya. Adapun modus yang sampai saat ini ditemukan oleh penyidik, yang pertama adalah adanya kerugian negara ekspor minyak mentah dalam negeri. Jadi ekspor minyak mentah dari dalam negeri yang tadi malam saya sampaikan bagian dari K3, ya, K3S. Penyidik Kejaksaan Agung semula menetapkan 7 tersangka kasus dugaan korupsi minyak Pertamina yang merugikan negara hingga lebih dari 193 triliun rupiah. Pengusutan lebih lanjut kemudian menetapkan 2 tersangka baru yang merupakan petinggi PT Pertamina Patraniaga. Mereka adalah Direktur Pemasaran Maya Kusmaya dan Wakil Direktur Trading Operations Edward Korne. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya, dan tersangka EJ atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Tersangka MK dan EJ melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pemilihan langsung dalam waktu jangka panjang sehingga diperoleh harga yang wajar. Tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung harga yang berlaku saat itu sehingga PT Pertamina Patraniaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau demo. Ihwal kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga lebih dari 193 triliun rupiah itu salah satunya dengan merekayasa produksi kilang agar tidak memenuhi target sehingga mendapat persetujuan impor minyak. Rifa Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, dan Agus Purwono ditengarai sebagai dalangnya. Saat bersamaan, ketiganya juga diduga menciptakan keadaan seolah ada penolakan produksi minyak mentah dalam negeri oleh kontraktor. Dihadapkan pada ketersediaan yang dipandang tidak mencukupi, impor pun ditempuh. Praktik lancung yang dilakukan ketika tersangka berlanjut impor dijalankan dengan lebih dulu mengondisikan pemenang demut atau broker minyaknya. Kerugian negara akibat impor minyak mentah melalui demut atau broker. Jadi pada saat yang sama bagian K3S itu dijual ke luar negeri dengan alasan harganya tidak masuk HPS, ya, melebihi HPS. Kualitasnya tidak sama, tapi pada saat yang sama, waktu yang sama, justru Pertamina mengimpor minyak mentah dari luar negeri yang harganya 3 kali lipat lebih tinggi daripada minyak mentah yang diekspor.
Begitu impor dijalankan, ratusan triliun rupiah jadi bancakan. Laku culas turunannya yakni terjadinya markup atau penggelembungan harga kontrak pengiriman minyak impor dengan tambahan fee antara 13 sampai dengan 15%. Tersangkanya yaitu Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yogi Finandi dan Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Andrianto Riza. Alhasil, harga impor dipatok tinggi melalui mekanisme persekongkolan. Tersangka MK dan tersangka EC mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga PT Pertamina Patraniaga mengeluarkan fee sebesar 13% sampai dengan 15% secara melawan hukum. Dan fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa dan tersangka DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa. Meredakan kegaduhan, pihak PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang. Pertamina menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan mendukung langkah hukum yang tengah berlangsung. Sekali lagi, mewakili keluarga besar Pertamina, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami akan terus berkomitmen untuk melakukan dan memperbaiki agar supaya tata kelola Pertamina jauh lebih baik. Kasus korupsi di Pertamina bukan sekali, dua kali ini saja mengemuka. Sederet praktik culas pernah membelit perusahaan minyak plat merah itu seperti pengadaan LNG, perdagangan minyak mentah dan produk kilang Pertamina Energy Service hingga menyangkut pengelolaan dana pensiun.